Hari-hari bersama adik tiriku volume 2. Oleh POD Novel Official. Prolog. Seorang saudara tiri tidak lebih dari orang asing. Pengalaman yang aku kumpulkan berbicara tentang kepastian fakta itu. Orang tua kami tiba-tiba memutuskan untuk menikah. Akibatnya, kita praktis dipaksa menjalin hubungan sebagai saudara kandung, tanpa afinitas yang harus lahir dari gen kita, dan tidak ada tanggal lahir yang tumpang tindih. Menjadi orang asing sebagai akibatnya sangat mungkin hal paling wajar yang bisa terjadi. Namun, sekarang sebulan telah berlalu sejak kakekku dan Akiko-san memutuskan untuk menikah lagi dan kami berempat mulai hidup bersama. Aku mulai menyadari bahwa posisi aneh memiliki saudara tiri yang pada dasarnya adalah orang asing adalah cukup salah. Aku tidak bisa memperlakukannya seperti orang asing, karena kita tinggal di rumah yang sama. Meskipun begitu, jika kamu bertanya kepada aku hubungan seperti apa yang dia dan aku miliki, aku akan terjebak untuk memikirkan sebuah jawaban. Sekolah berakhir untuk hari itu, dan aku tiba di rumah aku dan memutar kenop pintu seperti biasa. Selamat datang kembali, Asamura-kun. Aku di rumah, Ayase-san. Tepat setelah membuka pintu, saudara perempuan tiri aku menyambut aku dengan kata-kata yang sama yang dia gunakan selama sebulan terakhir. Karena perbedaan usia hanya 1 minggu, aku adalah kakak laki-laki, dan dia adalah adik perempuan aku. Secara alami, hierarki itu praktis tidak ada hubungannya dengan interaksi kami, karena kami praktis asing satu sama lain yang telah menjatuhkan kehormatan normal. Tidak ada ucapan, "Selamat datang kembali, Oni-chan," yang menggemaskan yang menyambutku di sini, atau pelecehan verbal seperti, "Tidak bisakah kamu membuat wajah yang menjijikkan seperti itu, dasar kakak yang payah," antara. Untungnya, bisa dibilang. Namun, akhir-akhir ini, di akhir salam kami telah menambahkan beberapa kata lagi. Misalnya, sesuatu seperti, "Pekerjaan paruh waktumu dimulai lagi hari ini, kan? Sama denganmu, Ayase-san." Yap, dia memberikan tanggapan singkat. Tentu saja, ini adalah percakapan yang jujur dan cukup altruistik, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tetapi ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang lahir di antara kami berdua, meskipun kecil. Seminggu sebelum ujian akhir semester, aku mengambil cuti sementara. Adapun Ayase-san, orang tuaku dan Akiko-san menyuruhnya untuk menunda membuat makanan untuk sementara waktu, atau lebih tepatnya, mereka mendesaknya. Hari ini, ujian kami berakhir, dan kami baru saja mengonfirmasi fakta ini dengan pertukaran kecil itu. Hal ini menyebabkan aku merenungkan fakta bahwa aku sekarang memiliki seorang adik perempuan tiri kecil, yang merupakan orang asing sekaligus anggota keluarga aku. Mungkin terasa singkat, tetapi sebulan masih merupakan waktu yang lama tergantung keadaan. Misalnya, jika kami adalah kekasih yang telah hidup bersama selama sebulan, kami akan mulai melihat semua aspek negatif satu sama lain, dan hubungan kami mungkin akan mulai menjadi canggung, yang di sisi lain akan membantu kami mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Dan kami menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Itu tentang tingkat perubahan yang aku harapkan terjadi dalam sebulan. Tentu saja, aku tidak pernah tinggal dengan kekasih aku sendiri. Ini hanyalah deduksi yang aku buat dari pengetahuan yang aku kumpulkan dari buku bacaan. Jadi bagaimana jadinya jika dia adalah saudara perempuan aku yang berhubungan darah? Memang, tidak ada hal buruk yang akan berubah hanya dalam sebulan. Itu jawaban yang benar. Jika kita akhirnya menghabiskan beberapa dekade bersama, 1 bulan tidak akan banyak berubah sama sekali. Ini berarti bahwa tidak boleh ada variasi drastis pada perilaku kita dalam kerangka waktu yang sesingkat itu. Adik tiri yang lebih muda bukanlah seseorang yang cukup dekat untuk membuat aku kesal dan membuat aku merasa stres setiap kali dia ada, tetapi dia juga bukan seseorang yang aku kenal sejauh rasanya dia selalu ada, seperti suasana aku. Pernafasan. Aku berpendapat bahwa aku telah membaca cukup banyak buku di zaman aku, namun aku masih tidak dapat menemukan ekspresi untuk menggambarkan rasa jarak yang kita miliki ini. Namun, begitulah. Aku mulai pergi ke kamar aku untuk berganti pakaian ketika Ayase-san memanggil aku. Aku mendapat ayam murah hari ini, jadi aku akan membuat ayam yurinchi 1.
Nama hidangan itu hanya bisa berasal dari masakan Cina, jadi aku mendapati diri aku menyembul keluar dari kamar bahkan sebelum aku melepas seragam aku. Kamu bisa membuatnya di rumah? Tentu saja. Ayah Sesan memberiku senyum masam. Ini bahkan tidak butuh waktu lama. Benar-benar sekarang? Karena aku dan orang tuaku bahkan tidak terlalu peduli dengan pengiriman terlalu banyak, kami hanya hidup dari kotak makan siang toko swalayan, jadi aku tidak terbiasa dengan hidangan lezat seperti itu. Hasilnya, pengetahuan memasak aku tidak banyak meningkat dari kelas memasak wajib di ekonomi rumah tangga. Ya, ini hanya ayam yurinci, jadi jangan khawatir. Aku tidak akan terlalu gila dengan itu. Dia pada dasarnya mencoba mengatakan bahwa itu tidak akan terlalu membebani dia. Baiklah. Jika kamu berkata begitu. Setiap kali Ayah Sesan terjebak di suatu sudut, dia cenderung melampaui apa yang diminta darinya. Meskipun kami baru saja tinggal bersama selama sebulan, ada banyak hal yang dapat kamu pelajari tentang seseorang dalam periode waktu itu. Ini mengingatkan aku pada malam, kira-kira 1 bulan yang lalu, ketika dia muncul dengan ide untuk pekerjaan paruh waktu keluarga magang dengan gaji tinggi, dengan aku sebagai majikan. Sejujurnya, itu menakutkan. Haruskah kamu benar-benar meluangkan waktu di sini? Ah, ya. Kalau begitu aku akan pergi. Oh, benar. Tepat ketika aku membuka pintu untuk pergi, aku berbalik untuk terakhir kalinya. Bisakah kamu mengajariku bagaimana membuat itu? Aku ingin mencobanya sendiri. Tidak perlu memaksakan diri, oke? Kali ini, akulah yang membuat senyum pahit. Dia pasti telah melihat melalui aku. Masyarakat saat ini didasarkan pada sistem kontrak. Sayangnya, meskipun Ayah Sesan telah menyiapkan makanan untuk kami, aku belum bisa mengenalkannya pada pekerjaan paruh waktu bergaji tinggi, yang merupakan sisi aku dalam tawar-menawar. Ayah Sesan mengatakan bahwa dia selalu lebih memberi daripada menerima, tetapi aku juga perlu menunjukkan beberapa hasil. Merenungkan apa yang bisa aku lakukan, aku mulai pergi ke kota Shibuya pada hari musim panas lainnya dengan matahari masih tinggi di langit. Jangkrik juga sepertinya teringat akan tugas mereka, dan mereka berkicau untuk menciptakan pemandangan suara yang sesuai dengan musimnya. Melalui celah antar bangunan, aku bisa melihat awan cumulonimbus yang diwarnai merah-merah.